Nah, shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, shalom. Shalom, apa kabar semua? Semuanya luar biasa, amin. Haleluya. Nah, saya percaya saudara tidak kebetulan kalau malam hari ini di doa malam kita bersama-sama adalah hari di mana negara kita, bangsa ini merayakan kemerdekaan. Amin saudara. Dan saya percaya, kami berdoa semua kita akan mengalami kebebasan dan kemerdekaan di dalam Tuhan saudara. Amin. Amin saudara. Nah saudara, mari malam hari ini ketika kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, saya mengajak setiap kita bawa hati saudara. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita malam hari ini saudara. Mari angkat tangan-tangan saudara semua yang di rumah-rumah. Bawa hatimu malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, bangsa ini ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai bangsa kami, Engkau sudah menyertai rakyat di Indonesia ini, Engkau sudah menyertai gereja-gereja di bangsa ini Tuhan. Mari terus biar ada tangan Tuhan yang terus menopang. Engkau beserta dengan gereja-gereja-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Mari terus Engkau berkati dengan hadirat-Mu, berkati dengan lawatan Tuhan. Bangsa ini Engkau berkati terus Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah ada perkenanan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mau mulai jam ibadah doa malam ini dalam nama Yesus. Mari semua yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama berkata amin. Kami satukan hati kami sepakat datang kepada Tuhan membawa pujian dan sembah kami. selalu sertaku, oh
Kami tahu ada hati Tuhan di bangsa kami. Sebab itu malam hari ini kami ada ya Tuhan. Kami naikkan doa pujian kami bagi Indonesia ya Tuhan yang Engkau kasih. Malam hari ini kami bawa bangsa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar ada pemulihan di bangsa kami. Mari semua mulai berdoa, saudara berbahasa roh. Ada hati Tuhan di bangsa kami. Mari di rumah-rumah berdoa, saudara berdoa. Layaklah Engkau disembah di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud, sujud. Sebab Kau layak, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana. Mari sekali lagi bersama-sama yang di rumah-rumah katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana. Mari angkat tangan-tangan saudara, layaklah, layaklah Indonesia, Indonesia sujud.
Mari sekali lagi angkat tangan saudara. Layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat hati saudara, katakan layaklah Indonesia sujud kepadamu. Yes, Lord. Sebab Allah yang kudus, layak disembah. Sembah Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, malam hari ini bersama-sama dengan seluruh rakyat di Indonesia ya Tuhan. Kami menaikkan doa-doa bagi bangsa ini. Biarlah bangsa ini berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan Kau curahkan pengampunan-Mu bagi bangsa kami. Curahkan ya Tuhan. Kami mau berbalik kepada hati-Mu ya Tuhan. Biar ada hati yang menyembah dari bangsa ini. Oh ya Tuhan. Kami akui ya Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang
Mari terus berdoa, saudara. Mari yang di rumah-rumah bawa hatimu. Bukan kebetulan Tuhan tempatkan kami di kota ini, di bangsa ini ya Tuhan. Tangan-tangan sekali lagi saudara di hadapan Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni perbuatan-perbuatan jahat yang keluar dari bangsa ini. Mari sekali lagi saudara, jangan berhenti kepada Yes. Mari sekali lagi angkat tangan saudara, katakan layaklah. Sorak-sorai sekali lagi, katakan haleluya, 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 haleluya bagi anak domba, haleluya, haleluya darahnya menunjukkan setiap suku bangsa sama makhluk yang pula
bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Semua yang di rumah-rumah katakan haleluya sambil bertepuk tangan, saudara. Haleluya Bagi Anak Domba. Mari elu-elukan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, darahnya Meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Yesus Sang Raja. Mari sebelum berdoa syafaat saudara, sekali lagi berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Mari berdoa saudara, berdoa. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Yesus. Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau agung berkuasa atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa kami yang hari ini berumur 77 tahun. Kami percaya Tuhan, kesempurnaan, kemerdekaan nyata bagi bangsa kami. Bangsa kami akan terlepas, akan merdeka dari setiap permasalahan yang ada. Oh ya rasyere bere 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 bere. Dunia semakin gelap, tapi kami percaya terang kemuliaan-Mu nyata bagi bangsa kami. Engkau hadir di bangsa ini Tuhan. Engkau nyata, Engkau hidup di bangsa ini. Engkau bergerak dengan leluasa di bangsa ini, sehingga membawa kemerdekaan yang nyata bagi bangsa kami. Multiplikasi kemerdekaan-Mu terjadi atas setiap bidang dalam kehidupan di bangsa kami, baik dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan. Terobosan-terobosan terjadi. Oh ya rasyara, pemulihan-pemulihan terjadi. Bahkan mukjizat-mukjizat supranatural terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Kami melihat bangsa kami maju, bangsa kami jaya. Indonesia menjadi lebih dari pemenang. Indonesia kuat, Indonesia tangguh, Indonesia perkasa. Indonesia dapat mengalahkan setiap apapun masalahan yang ada di bangsa ini. Oh, terlebih dalam bidang ekonomi, kami dimerdekakan Bapa dalam nama Yesus. Oh, dalam bidang politik, dalam bidang keadilan Tuhan, dalam nama Yesus. Oh ya rapa syara papa papa papa. Kemerdekaan terjadi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan di pemerintahan bangsa kami. Oh ya raba syarala papa. Semua yang terselubung dibuka Tuhan. Oh disingkapkan dalam nama Yesus. Karena ada Tuhan yang benar di negeri ini. Oh maka para pemimpin-pemimpin bangsa kami, oh para bangsa kami, rakyat bangsa kami semua adalah orang-orang yang benar. Oh ya rasyara papa, kami percaya Tuhan 77 tahun adalah angka yang sempurna untuk bangsa kami
kami, multiplikasi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam perekonomian Tuhan, dalam pertanian, pertambangan, perikanan, segala aspek yang ada di kehidupan di bangsa kami, segala hasil-hasil tambang, hasil bumi, hasil laut, semua dimultiplikasikan untuk kemuliaan-Mu. Bangsa kami terbuka bagi bangsa-bangsa, bangsa kami akan menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa, bangsa kami akan memberi makan bangsa-bangsa, bangsa kami menjadi lumbung pangan bagi bangsa-bangsa, bangsa-bangsa berduyun datang kepada terang-Mu yang terbit atas bangsa kami. Oh ya Rapas, ya Rapapa, kami percaya Tuhan, apa yang menjadi janji-Mu, kehendak-Mu terjadi tergenapi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk kedamaian bangsa kami, untuk keamanan bangsa kami, untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk kedamaian bangsa kami, untuk kesatuan bangsa kami Tuhan, untuk kemakmuran bangsa kami, kerukunan bangsa kami. Kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus, Roh-Mu sedang melawat bangsa ini Tuhan. Kedar Nebayat akan dibawa kepadamu Tuhan. Oh ya Rasyara Papa, ini waktumu, ini waktumu bagi bangsa kami. Oh ya Rasyara laba-laba, pemulihan demi pemulihan kami akan melihat di bangsa ini. Oh terobosan-terobosan sedang Kau lakukan di bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami menjadi bagian dari bangsa ini. Ini gereja-Mu, setiap gereja-Mu kami mau menjadi pemuji penyembah-Mu. Oh kami mau terus berdoa bagi bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami Tuhan. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan umat-umat-Mu Tuhan, bangkitkan gereja-Mu untuk mengerti panggilan kami masing-masing, untuk setiap kami menerima setiap karunia yang sudah Kau percayakan dan melipat gandakannya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang Kau percayakan di bangsa ini bagi kami. Terima kasih Bapa. Indonesia memuji-muji-Mu Tuhan, Indonesia menyembah-Mu Tuhan. Oh ya Rasyaralaba, dari seluruh pelosok negeri ini akan terdengar puji-pujian bagi-Mu. Bahkan dari mulut bayi-bayi Tuhan akan terdengar pujian bagi-Mu. Oh Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau nyata, Kau ada, Kau hidup bagi bangsa kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan bangsa kami. Bangsa kami ada dalam genggaman tangan-Mu, dalam pikiran-Mu, dalam rencana-Mu. Tidak pernah sekalipun Kau tinggalkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah orang-orang benar yang sudah Kau pilih di bangsa ini. Orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, orang-orang yang mengasihi bangsa ini dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka bekerja seperti yang Kau inginkan untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Lebih lagi Tuhan, lanjutkan apa yang sudah Kau mulai bagi gereja-gereja-Mu, untuk kami bersatu, bersinergi satu sama lain, sehingga apa yang Kau kehendak terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat semua yang Kau izinkan terjadi bagi bangsa kami. Kami bersyukur buat semua apa yang sudah Kau kerjakan di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh sangat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Kau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Engkau sudah memimpin bangsa kami 77 tahun. Pemeliharaanmu sempurna, dan kami percaya Engkau akan terus memimpin bangsa ini, memulihkan keadaan bangsa ini, dan membawa bangsa ini jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Mari angkat tanganmu saudara, katakan sama-sama, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Mari katakan
katakan sama-sama. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sekali lagi, yang percaya katakan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Indonesia penuh kemuliaannya. Haleluya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Ya, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Sekali lagi katakan, tanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Kami katakan Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Mari yang percaya, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara. Nah, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam ini doa malam kita spesial untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Puji Tuhan, 77 tahun, dan kita percaya Indonesia akan semakin diberkati Tuhan. Nah, mari kita akan mendengarkan kesaksian malam ini dari Ibu Amelia. Silahkan. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesekian kalinya saya bisa menyaksikan Cinta Kasih Tuhan. Bertepatan dengan tema bulan ini adalah iman, maka saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya tentang iman di dalam pekerjaan. Untuk yang belum tahu, saya ini bekerja di bidang offline dan online ya. Dan jika di toko, di offline gitu mungkin akan lebih mudah untuk cash flow-nya karena orang datang, orang berbelanja, orang beli, selesai uang kita terima. Tapi berbeda dengan di online kita harus packing dulu, kita kirim dulu, harus terima dulu, baru dia klik terima, kita baru terima dananya. Dan inilah kadang masalahnya, waktu kita ambil barang yang banyak itu dan kita harus membayar di tempo yang 2 minggu atau 1 minggu itu bertepatan dengan nota-nota yang lain dan
besar sekali jumlahnya, mungkin tidak bisa disebutkan ya, tapi bagi kami besar sekali, mungkin seharga mobil ya. Dan kita deg-degan juga kalau udah mengalami harus ada notanya yang A, B, C, D yang besar sekali, dan di pagi hari aja kita ngelihat kayaknya nggak mungkin nih secara amunisi, mustahil. Karena kita udah setiap hari tahu masuknya berapa, average-nya berapa, tapi di nota itu kita benar-benar harus perang iman nih. Di pagi itu saya duduk di meja, saya bawa nota saya berdoa dan benar-benar saya mengucap dalam hati, Tuhan, saya percaya Tuhan yang menyelesaikan, entah bagaimana caranya. Jika sebelum-sebelumnya saya bisa melaluinya, tapi saya percaya juga di nota yang besar ini saya bisa melaluinya. Ditunggu sambil bekerja, harap-harap cemas ya. Karena kalau Shopee itu kan setiap orang klik terima, baru dana masuk, kita tunggu sampai malam. Saking besarnya itu kadang saya masih ngintip lagi, kayaknya belum cukup, sampai sore juga belum cukup. Saya terbiasa menjaga nama baik, gak terbiasa terlambat-terlambat dalam membayar nota ya, karena untuk menjaga nama baik sendiri, reputasi, juga nama gereja, juga nama Tuhan supaya semakin dipermuliakan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, udah dikasih kepercayaan untuk mengelola, sudah diberi berkat setiap harinya, tapi kita ketika membayar dibuat susah, dibuat mundur, nanti pasti orangnya akan, orang Kristen kok kayak gitu, gerejanya di mana sih, kan jadinya nggak enak, semuanya kena, padahal yang salah 1-2 orang. Dan kita harus benar-benar belajar mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan ke kita. Tiba malamnya, saya sama Michael deg-degan nih, cukup nggak untuk membayarnya? Karena kita nggak mau lewat hari, supaya kita mendapatkan kepercayaan yang lebih. Karena dengan kepercayaan yang lebih, kita pasti semakin hari akan mendapatkan limit yang semakin besar. Saya punya akun ada 4, Shopee 2, TikTok 2. Nah ini tips untuk yang ada online shop, bikin akun lebih dari 1 ya, supaya untuk menampung banyak pembeli, juga supaya pundi-pundi saldonya bisa untuk membayar supplier biar lebih kuat. Nah itu dia, kita benar-benar buka malam itu, dan saya masih ingat sekali momennya, saya sama Michael pandang-pandangan, benar-benar kayak terharu, bahagia. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya yang saya rasa secara manusia nggak mungkin sama sekali bisa membayar itu. Hari-hari kita tahu bagaimana rata-rata kita mendapatkan saldo, tapi benar-benar hari itu iman yang berkata, Tuhan saya pasti bisa membayar ini entah bagaimana caranya, dan Tuhan benar-benar tidak mempermalukan kita, sekalipun dia tidak pernah mempermalukan kita. Dalam keadaan yang tidak mungkin sekalipun saya bisa membayar semua notanya. Dan puji Tuhan, saya sebenarnya nggak ingin membawa ini ya, tapi tadi tergerak sekali waktu pujian penyembahan, saya harus menyampaikan ini. Tuhan memberikan satu lagi kepercayaan kepada kita, Tuhan memberikan berkat yang nggak mungkin ya, rasanya di tengah ancaman resesi seperti ini. Benar-benar, kemarin Juli aja ekonomi sepertinya loyo ya, kita membayar juga agak-agak susah. Tapi di bulan Agustus ini Tuhan mempercayakan kepada kami bisa membeli rumah yang baru lagi untuk packing online. Karena di tempat yang lama kita itu masih sewa, dan seiring berjalannya waktu 6 bulan ini kita terasa rumah itu terlalu sempit. Juga akses jalan untuk dropping dan sebagainya ternyata kurang. Dan Tuhan memberikan kepercayaan lagi, jangan khawatir, jangan takut. Bersandar penuh sama Tuhan, hidup yang benar dan milikilah iman yang besar. Tidak ada yang mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kesaksian ini menguatkan bagi kita yang sedang bergumul. Haleluya, amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak
pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari yang percaya katakan, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang di rumah-rumah, shalom. Malam ini doa malam kita spesial karena bertepatan dengan kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-77. Nah saudara, malam ini saya mau share tentang iman. Kita melanjutkan seri iman sampai bulan ini. Dan malam ini saya memberi judul yaitu iman pribadi. Nah untuk mengerti apa itu iman pribadi, mari kita buka satu cerita yang sudah tidak asing buat kita. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah, perhatikan ini, 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, mari baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, lihat, kita akan lihat satu persatu ayat demi ayat. Ayat 17. Nah saudara, Tuhan Yesus ayat 11. Kita mulai ayat 11. Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara dengar baik-baik ya, kisah hidup Yesus itu kalau kita pelajari dengan teliti, dengan seksama, maka akan menjadi satu kisah yang sangat menarik sekali. 3,5 tahun dia perjalanan pelayanan dia, 33,5 tahun dia hidup di muka bumi. Maka perjalanan 3,5 tahun pelayanan ini menjadi satu cerita yang sangat menarik untuk dipelajari. Kenapa? Karena itu membukakan rahasia ilahi kepada kita. Apa yang dibukakan hari ini? Mari lihat ayat 12. Dikatakan pada waktu dia pergi ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, dia masuk ke satu desa. Lalu di sana dia berjumpa, perhatikan ini, berapa orang yang sakit kusta?
Berapa orang yang sakit kusta? 10 orang kusta menemui dia. Dan mereka berdiri agak jauh karena memang orang kusta itu dianggap najis, nggak boleh dekat-dekat apalagi menyentuh orang lain. Nah menarik saudara, karena yang sakit ini bukan satu orang. Biasanya kalau kita membaca cerita tentang kesembuhan yang Yesus lakukan, biasanya umumnya itu terjadi kesembuhan oleh pribadi demi pribadi. Ya, kita pernah tahu Bartimius pribadi, seorang diri, buta disembuhkan. Perempuan 12 tahun pendarahan sendiri disembuhkan. Tapi ini yang datang, yang ketemu Yesus rombongan. 10 orang kusta. Ya, ada rombongan, tidak diceritakan dari 10 itu 5 sakit. Atau dari 10 itu 3 sakit, enggak. Tapi 10-10-nya sakit kusta. Nah, apa yang menarik saudara? Menarik begini ya, dimanapun berada, dimanapun kita berada, di kantor, di gereja, selalu ada komunitas seperti ini. Komunitas kusta, gitu ya. Selalu menarik kumpulan atau komunitas orang-orang yang sakit. Bukan hanya 1-2 orang, kalau ada 10, karena 10 itu kumpul dalam satu komunitas, maka 10-10-nya itu sakit semuanya. Selalu akan ada, dimanapun itu berada. Saya berdoa, yang ikut ibadah online malam ini, saya berdoa semuanya sehat. Nggak ada yang sakit, termasuk nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang sakit jiwa, semuanya sehat. Yang sehat katakan amin. Yang sehat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Doa saya, dimanapun saudara berada, punyailah rombongan komunitas yang sehat. Tapi yang sakit, komunitas yang sakit nggak bisa dihindari, selalu ada. Seperti cerita ini. Mari lihat ayat 13. Apa yang terjadi saudara? Perhatikan ini. Dan berteriak. Yang berteriak siapa? 1 orang? 2 orang? Enggak. 10-10-nya berteriak. Rombongan itu berteriak. 10 orang kusta itu berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, saya menyebut ini dengan sebutan iman rombongan. Iman rombongan. Karena 10-10-nya berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah saudara, banyak terjadi. Seperti 10 orang kusta ini. Iman kekristenan kita seringkali iman rombongan atau iman kerumunan. Ya, lu besok ke gereja nggak? Aduh, lagi pandemi nih, badan gua nggak enak, menggigil sakit. Lu sendiri ke gereja nggak? Iya ya, kayaknya kita mesti berjaga-jaga. Gua kayaknya ini musim hujan begini, kadang hujan, kadang panas. Gue juga takut, ya karena lu besok nggak ke gereja, ya lebih baik gue besok juga ikutan lu lah. Gue juga nggak ke gereja. Nanti kalau ke gereja nunggu lu, kalau lu ke gereja gue ke gereja. Ya, banyak orang sekarang imannya rombongan, gitu ya. Ditanya, lu udah berapa lama ke Crown Palace?
Udah 5 tahun, udah pelayanan belum? Belum. Kalau lu gimana? Ya, gue juga lihat-lihat dulu deh. Gue lihat lu belum pelayanan, jadi gue nggak ada temennya. Nanti nunggu lu deh, kalau lu udah pelayanan, gue juga ikut pelayanan gitu. Gitu. Lu pelayanan apa nanti? Ya gue sih kepengennya asyir. Ya udahlah, gue juga asyir. Gue ikut lu deh. Gitu. Biar kita ada temennya ya di gereja. Banyak orang imannya kayak gitu, imannya rombongan. Gitu. Saya berdoa buat saudara, ya. Saya berdoa buat saudara. Enggak salah sih, tapi coba perhatikan apa yang terjadi saudara. Dari 10 orang itu, mereka berteriak, mereka punya iman rombongan. Apa yang terjadi? Karena iman, maka ayat 14 dikatakan begini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yesus sepertinya agak cuek. Ya, biasanya kalau ada yang sakit, Yesus tuh respon. Tapi ini dia agak cuek. Dia cuma memandang dan ngomong, pergi aja udah ke imam-imam, perlihatkan dirimu. Tapi sebelum sampai ke imam-imam, mereka sembuh. Namanya juga iman. Selalu akan ada hasilnya, sekalipun iman rombongan. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat 15, ternyata setelah 10 itu sembuh, yang satu itu kembali. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah. Nah, ini yang saya sebut dengan iman pribadi. Yang 9 sembuh, pergi bye-bye Yesus, yang satu balik ke Yesus. Ya, yang tadinya satu ini ikut dalam rombongan, imannya iman rombongan, sekarang imannya berubah menjadi next level, iman pribadi. Dan apa hasilnya? Coba lihat ayat yang ke-19. Lalu Yesus berkata pada orang yang kembali ini, yang punya iman pribadi, yang tadinya rombongan, berdirilah dan pergilah. Apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia bukan hanya disembuhkan, tapi dia juga diselamatkan. Yang 9 disembuhkan, tapi belum tentu diselamatkan. Dengar ya, dengar baik-baik. Masuk surga itu nggak bisa pakai iman rombongan. Sembuh itu perkara kecil buat Yesus. Tapi untuk diselamatkan nggak bisa pakai iman rombongan, harus pakai iman pribadi. Suami istri aja belum tentu dua-duanya masuk surga. Nggak bisa suami gandeng imannya istri, nggak bisa. Istri gandeng imannya suami untuk masuk surga, nggak bisa. Masing-masing punya pertanggungjawaban sendiri. Saya berdoa hari ini, yang masih punya iman rombongan, ya, yang masih suka begitu ya. Kalau lu pergi, gue juga pergilah. Kalau lu pelayanan, gue juga pelayanan lah, gitu ya. Contohnya kayak gitu. Saudara, saya berdoa setelah saudara mendengar firman ini, saudara naik level. Saudara naik level dari iman rombongan kepada iman pribadi. Untuk sembuh kecil, tapi untuk diselamatkan perlu iman pribadi. Ingat ya, masuk surga nggak bisa pakai iman rombongan, harus pakai iman pribadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari yang percaya katakan, kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini.
kemenangan terjadi. Yang mau punya iman pribadi, ya Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Nah, bagian akhir saya mau sampaikan dari cerita ini bagaimana iman rombongan itu bisa pindah kepada iman pribadi. Ya, next level iman. Dari iman rombongan ke iman pribadi. Mari lihat yang pertama ayat 15. Perhatikan itu, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh apa? Kembali kepada Yesus. Jadi yang pertama harus kembali kepada Yesus. Apa maknanya, Pak? Dengar ya. Apa maknanya kembali pada Yesus? Jadi orang Kristen jangan cuma cari mujizatnya aja, tapi carilah si pemberi mujizat. Setuju, katakan amin. Pak, aminnya kecil. Jadi orang Kristen jangan cuma memburu mujizatnya aja, tapi burulah si pemberi mujizat. Siapa namanya? Yesus namanya. Ya, sekarang nih orang itu senangnya buru mujizat, bukan buru si pemberi mujizat. Buktinya apa? Kalau kepepet datang. Begitu sudah terima mujizat, bye-bye Yesus. Gitu ya, kayak 9 orang tadi. Ya, bye-bye gitu. Kalau lagi ada perlu, datang. Kalau sudah nggak ada perlunya, ya sudah pulih, bye-bye gitu ya. Saudara, saya berdoa, siapapun saudara, jadilah pemburu si pemberi mujizat itu. Yang setuju, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, ayat 15. Masih ayat 15. Setelah dia kembali dikatakan sambil apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Yang kedua, untuk bisa pindah dari iman rombongan kepada iman pribadi. Yang kedua, hidupnya dipakai untuk memuliakan Allah. Apa artinya dia? Artinya begini, dia memberikan kepada kita berkatnya itu tujuannya untuk memuliakan dia, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Orang yang seperti ini, yang dipikirin itu maunya Tuhan itu apa? Ya, kalau dia ngalami pemulihan, Tuhan itu maunya apa yang dipikirin? Ya, kalau dia ngalami mujizat, Tuhan itu punya kehendak apa buat hidup saya? Bukan begini, begitu terima mujizat, yang dipikirin kedagingannya aja. Yang dipikirin bagaimana dirinya, untuk orang supaya melihat dirinya. Nah, saudara, orang yang seperti ini tidak akan bisa punya iman yang pribadi. Ingat ya, kalau Tuhan itu memberkati, kalau Tuhan itu memberi mujizat, tujuannya adalah supaya hidupmu itu engkau pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan cuma mikirin diri sendiri. Pakai pemulihan itu, pakai berkat itu, pakai mujizat itu untuk memuliakan Tuhan. Itu saudara akan pindah dari iman kerumunan kepada iman pribadi. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang ketiga,
Bagaimana bisa kembali pada iman pribadi? Ayat 16 dikatakan demikian. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus. Yang ketiga, caranya supaya bisa pindah dari iman rombongan ke iman pribadi, hidupnya tersungkur menyembah kepada Tuhan. Ini artinya hidup dalam keintiman, hidup dalam kerendahan hati. Hidupnya dipersembahkan, Roma 12 ayat 1, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi orang terima mujizat kalau yang seperti ini ya, itu enggak membuat dagingnya itu makin kuat. Wah, begitu dia sembuh, makin lebih lagi aktif berbuat dosa. Enggak begitu. Orang yang tersungkur menyembah Tuhan, kalau dia terima mujizat, hidupnya makin lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Makin kudus, makin menyenangkan Tuhan, makin rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang membuat iman dari rombongan kepada iman pribadi. Dan terakhir ayat 16 yang keempat dikatakan, dan setelah dia tersungkur apa? Dan mengucap syukur kepadanya. Ya, orang yang punya iman pribadi itu apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan berikan, dia akan selalu bisa mengucap syukur dan percaya bahwa yang Tuhan berikan itu yang terbaik, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya dia akan bisa punya iman pribadi, karena dia selalu dalam segala keadaan bisa mengucap syukur. Saya berdoa, mungkin hari ini engkau belum dipulihkan, ya, engkau belum terima jawaban doa, engkau masih struggle dengan pergumulan. Saya berdoa buat Anda, miliki iman pribadi, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan saya percaya dia si pemberi mujizat tidak akan pernah tinggal diam kepada orang yang seperti ini. Yang percaya boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Saudara yang sedang mengikuti streaming ini, saya nggak tahu iman apa yang saudara punya selama ini. Mungkin imanmu masih seperti 9 orang kusta tadi, iman rombongan. Masih gampang dipengaruhi kiri kanan. Engkau orang yang nggak punya pendirian dengan Tuhan. Hari ini, miliki iman seperti 1 orang kusta yang telah disembuhkan itu. Dia miliki iman pribadi. Saya berdoa, ayo next level, naik level dari iman rombongan kepada iman pribadi. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin saudara sedang struggle, sedang begitu kuat bergumul dengan persoalan dan permasalahan saudara. Membuat imanmu menjadi lemah, membuat imanmu menjadi mundur, bahkan goyah. Hari ini, saya ajak saudara angkat kedua tanganmu. Miliki iman pribadi. Ayo naikkan ucapan syukur. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ayo naikkan ucapan syukur. Ya, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
sendiri, katakan ku. Biar ada kelepasan malam ini, ada kesembuhan, ada breakthrough malam ini. Waktu saudara menaikkan ucapan syukur, Dia si pemberi mujizat itu mengulurkan tangannya buat saudara. Oh, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Oh, biar malam ini ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kesembuhan di rumah-rumah. Terima, terima. Yang mengikuti streaming ini, terima, terima, terima. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada terobosan di rumah-rumah, ada kemerdekaan. Tuhan, dimanapun ibadah ini bisa ditangkap, diikuti, biar Roh-Mu bekerja di sana. Membawa umat-Mu dalam next level iman. Iman yang membawa mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, jumpai setiap orang yang mengikuti ibadah doa malam ini. Jumpai mereka Tuhan. Jumpai ya Tuhan. Jumpai mereka dimanapun mereka berada. Jumpai Tuhan. Jumpai Tuhan. Encounter with you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau sudah memberkati kami malam ini. Kau juga memberkati Indonesia. Terima kasih untuk ibadah doa malam spesial hari ini Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami. Kau menjumpai kami dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Saudara boleh duduk. Sebelum kita mengakhiri, saya mau mengumumkan buat Bapak Ibu Saudara yang mau memberi, boleh memberi melalui nomor rekening gereja kami di 252771999 atas nama GBI Crown Palace atau scan QRIS yang ada di sebelahnya. Nah, satu lagi pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa malam ini yang belum mempunyai komunitas beribadah. Kita punya 4 tempat komunitas beribadah. Yang pertama ada di Ungaran di Hotel C3, yaitu ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi di Hotel C3 Ungaran. Yang kedua ada di Gedung Gria Kanaan Semarang. Ya, ini pusatnya GBI Crown Palace Gedung Gria Kanaan Semarang. Jalan Dr. Cipto nomor 151 ada 4 kali ibadah.
jam 8, jam 10, jam 1 khusus untuk anak-anak muda dan mereka yang berjiwa muda, dan jam 5 sore. Yang berikutnya ada di Hotel Grand Suri BSD City. Hotel Grand Suri BSD City setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan terakhir ada di Agathon Convention Center di Gading Serpong setiap hari Minggu jam 5 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya komunitas ibadah, saya undang untuk bisa ikut bergabung bersama-sama kami di tempat-tempat tersebut. Mari kita akhiri ibadah doa malam. Kita bangkit berdiri, kita letakkan tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup ya untuk menyediakan. Katakan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, Tuhan bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.